kini kubiarkan wajah tuaku berganti. Telah teramat sangat lama aku menderita dan terombang-ambing dalam kegagalan demi kegagalan. Bahkan sampai sekarang pun luka hidupku masih belum sembuh benar. Tapi hari ini aku akan lahir kembali di kebun yang syarat dengan buah kehidupan. Akan kupetik buahku dari pohon yang paling tinggi dan lebat buahnya, yang tertanam subur oleh amal yang paling bijak oleh para pendahuluku dari wasilah yang benar. Akan kunikmati buah yang kupetik dan kutelan benih kesuksesan itu menjadi darah daging yang akan bertunas menjadi hidup baruku. Jalan hidup baru yang kutempuh ini pasti penuh dengan kesempatan baik, namun harus kutebus dengan perjuangan keras. Karena kerasnya perjuangan ini telah membuat banyak orang menjadi patah hati dan putus asa. Mereka yang gagal itu tertimbun dalam penderitaan demi penderitaan, sehingga bayang-bayang mereka menutupi piramida kehidupan dunia ini. Meskipun demikian, aku bersumpah tidak akan gagal seperti mereka itu, karena tanganku telah menggenggam petunjuk benar yang akan membimbingku berenang dalam arus perjuangan menuju pantai impian. Dan dalam waktu singkat, kegagalanku akan menjadi awalan dari kerasnya perjuangan hidup demi mencapai keberhasilan. Selama aku berbakti kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan rela dan membiarkan hidupku menderita rasa sakit dan kepedihan. Seperti halnya Dia tidak akan membiarkan aku menerima kekalahan. Kegagalan itu adalah rasa sakit yang menjadi musuh hidupku. Di masa lalu aku telah menerimanya biasa-biasa saja. Namun pada hari ini aku akan menolaknya, dan esok akan kusiapkan dasar-dasar kebenaran untuk mengeluarkan diriku dari keadaan dulumat atau bahaya kegelapan yang syarat dengan rasa takut, bingung dan gelisah, menuju kepada nur atau sinar kejayaan yang tenang, tentram dan bahagia. Dan ini jauh melebihi cita-citaku, bukan hanya sekedar bintang di langit yang masih tampak oleh mata, namun menggapai nur yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang telah kuterima tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nur ilahi ini. Dari masa ke masa, alam semesta telah banyak mengajarkan apa saja kepada manusia. Dan dalam kehidupan yang sangat nisbi ini, aku harus melatih diriku agar sabar dan disiplin. Karena jika kulihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini teramat sangat sabar dan disiplin, tidak pernah terburu-buru. Hanya sifat setan saja yang selalu ingin terburu-buru. Cilakanya, sifat terburu-buru itu mendominasi jiwaku, dan untuk menumbuhkan pohon keberhasilan itu memerlukan waktu yang sangat lama menuntut kesabaran. Hal ini harus kusadari benar-benar. Pohonku selama ini hanyalah pohon perdu semusim. Aku ingin punya pohon keras yang mengabad, yang unggul di antara pepohonan yang ada. Aku ingin jadi pohon besar yang rimbun, di mana banyak makhluk yang berlindung dan bernaung di bawahnya. Mungkinkah hal itu menjadi kenyataan? Padahal aku tidak punya kemampuan dan pengetahuan untuk mencapainya, dan aku pun sering terbentur pada kebodohanku sehingga aku jatuh ke lembah kehinaan. Jawabnya cukup sederhana. Akan kumulai perjalanan hidupku yang baru ini tanpa bekal duniawiyah apapun, tanpa kemampuan ilmu pengetahuan ataupun pengalaman. Betul-betul dari nol, kosong, suwung, sejati ning suwung. Bukankah aku dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apa-apa? Aku dilahirkan dalam keadaan telanjang dan tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang setelah aku dewasa, terus-menerus aku ribut dengan bekal materi untuk memulai sesuatu kegiatan apapun. Misalnya untuk usaha, aku harus punya modal uang. Tanpa uang kertas aku tidak mampu berusaha. Untuk bekerja, aku harus punya ijazah.
Tanpa kata ijazah aku tidak bakalan diterima di kantor. Untuk bergaul, aku harus punya mobil, punya perhiasan emas, dan tetek bengek duniawi lainnya. Bahkan untuk berdakwah, aku harus pakai emas, pakai baby bands, agar kelihatan aku bonafit, agar umat Islam jangan malu, jangan diremehkan orang. Itu cuma sebuah alasanku saja untuk menutupi jiwaku yang materialistis. Memangnya mutu seorang muslim itu ditentukan oleh materi? Kenapa tiba-tiba aku jadi pemuja dunia, penyembah duit kertas yang gampang lusuh? Ternyata duit kertas telah menjadi Tuhan nomor 2 di dalam hatiku. Duit kertas yang gampang koyak itu ternyata telah mampu merusak akidahku. Alangkah naifnya aku ini. Aku telah berbuat syirik, telah menduakan Dia yang Maha Esa, sementara aku mengaku muslim yang tauhid. Pantas aku menderita karenanya. Untuk hidup, memang aku harus punya bekal. Tapi bekal apa? Jika bukan bekal materi, lantas bekal apa? Bondo nekat? Bukan? Modal nekat yang bagaimana? Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, takwa itu apa? Aku juga belum jelas. Bagaimana aku harus bertakwa jika aku sendiri belum mengerti? Mungkin baru mulutku bertakwa, padahal tanganku belum. Dan otakku sudah, namun hatiku juga belum. Aku sangat menyadari akan peringatan Nabi suci Muhammad SAW bahwa sekarang ini telah datang zaman itu, di mana umat yang banyak ini seperti buih di lautan, tidak punya arti dan kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena umat pada saat ini menderita penyakit alwahan, cinta dunia dan takut mati. Karena salah pandang menilai takwa pada permukaannya, bukan pada dimensi esoterisnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat takwa itu pada dimensi kedalaman, pada dimensi kalbu, bukan pada permukaan? Dan aku merasa aku masih bermain di permukaan. Alwahan ini telah merusak ketakwaanku, sadar ataupun tidak, dan juga merusak akidahku. Keserakahan umat telah menyundul langit, dan kalau ini dibiarkan terus, dunia ini akan kiamat. Aku pun termasuk dalam kemelut alwahan ini. Maka pada hari ini, alwahan harus kuhentikan menguasai jiwaku. Harus. Alam semesta ini telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman kepadaku. Fenomena alam adalah guru bisu yang tiada henti-hentinya mendidik manusia. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik manusia lewat peristiwa alam dan ilham yang sampai ke hati nurani mereka. Dan orang pun berkata alam terbentang menjadi guru. Nah, interaksi alam semesta dan ilham di lubuk hati ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai kepada manusia. Pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat alam semesta ini menjadi ilmu yang paling tinggi yang sampai kepada manusia yang pada dasarnya adalah bodoh. Manusia yang bodoh itu telah dan terus membaca serta memperhatikan ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi dan yang ada di dalam diri-diri mereka, merenung dan mengkajinya, lalu mengendapkannya di hati yang paling dalam, merumuskannya, serta rajin bereksperimen dan tekun berobservasi, berdiskusi, dan merampungkannya. Maka manusia-manusia yang ulet itu pun kini menjadi pintar. Kenyataan itu memang demikian, bahwa alam semesta ini adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendidik manusia yang asalnya bodoh kemudian menjadi pintar. Namun sayang, setelah pintar manusia kerap menjadi ingkar, merasa bahwa ilmu itu miliknya. Apa yang didapat adalah hasil jerih payah keringatnya sendiri, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi dan sumber dari segala ilmu. Seketika manusia jadi arogan, jadi sombong. Maka ilmu yang bersifat netral itu telah disalahgunakan untuk menindas dan menjajah manusia yang lemah. Maka jadilah manusia jadi serigala bagi manusia lainnya. Ilmu Allah di tangan manusia sombong,
telah jadi alat iblis untuk menyesatkan dan membawa umat ke jurang api neraka. Kenapa? Karena pemangku ilmu itu tidak beriman dan tidak bertakwa. Apakah aku termasuk orang yang sombong ini? Mungkin, namun pada hari ini akan kukikis habis kesombongan dan lupa diri di dalam jiwaku. Akan kurebut ilmu itu dan kumanfaatkan untuk perbaikan dan kebaikan umat. Sangat kusadari bahwa pesan fenomena ilmu yang disampaikan melalui pengalaman dan penelitian itu memerlukan proses waktu yang lama sekali. Tetapi proses waktu tersebut tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan manfaat ilmu dan kearifan yang diperoleh. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebarkan ilmunya tidak pandang bulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan Habil sampai kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta penerusnya, mulai dari Khobil sampai kepada Qorun dan pengikutnya. Pendeknya, kepada manusia mana saja yang tekun dan rajin menimba ilmunya tentu akan mendapatkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Khobil, walaupun dia ingkar dan membunuh adiknya sendiri, dengan mengirimkan 2 ekor burung gagak yang mengajarkan bagaimana cara mengubur mayat. Itu salah satu contoh paling klasik tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik manusia walaupun kepada seorang durjana. Dialah Ar-Rahman yang mengajarkan ilmu kepada siapa saja, dan dia juga Ar-Rahim yang mengajarkan ilmu khusus hanya kepada orang yang bertakwa, ilmu khusus yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Namun ilmu dan keahlian itu seperti sebuah mode. Apa yang pernah hit di masa lampau kini sudah tidak lagi. Begitu juga apa yang hit pada masa ini akan usang di masa yang datang. Dahulu orang gemar membaca, maka ketika radio datang, budaya membaca melemah dan orang mulai gemar mendengar. Dan ketika televisi tiba, maka orang beralih mendengar dan melihat, maka budaya membaca ditinggalkan. Entah teknologi apa lagi yang akan datang dan budaya apa lagi yang akan digeser. Jika ada yang baru, maka yang lama pun akan ditinggalkan. Kenapa? Karena masa itu selalu berubah. Perubahan ini bersifat alamiah, dinamis dan kekal. Namun aku tidak akan terpengaruh oleh perubahan itu. Sekali aku membaca, akan tetap membaca sampai tugasku di muka bumi ini selesai. Tidak hanya membaca yang tersurat, juga membaca dan memperhatikan tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi dan yang ada di dalam diri-diri manusia. Iqra, bacalah, membaca yang tersurat dan tersirat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wacana-wacana ini akan dapat membimbing dan menolongku kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wacana-wacana ini lebih banyak berisi tentang upaya bagaimana cara menghindari kegagalan ketimbang menggapai keberhasilan. Kenapa? Karena kegagalan itu merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mencapai keberhasilan. Keinginan berhasil itu sudah jadi naluri setiap orang, namun karena ambisinya, dia melupakan banyak hal sehingga terjerembab ke lembah kegagalan. Kenapa seseorang itu berhasil sementara yang lainnya gagal? Masalahnya terletak pada kebiasaan. Orang yang berhasil karena membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baik, sementara orang yang gagal karena membiasakan dirinya dengan hal-hal yang buruk. Melakukan kebiasaan buruk berarti membuka lebar-lebar pintu kegagalan. Apa itu kebiasaan buruk? Pada dasarnya adalah mengikuti kehendak hawa nafsu, dunia dan setan, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wacana ke-1 yang harus kupatuhi adalah memulai dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu berawal dari zikrullah, ingat Allah, ingat pada apanya, ingat pada eksistensinya, ingat pada amanatnya, ingat pada hukum dan perintah serta larangannya. Ingat bahwa aku ini adalah budaknya, hambanya, yang senantiasa mendambakan hidayat dan pertolongannya. Dan aku berjanji, diriku akan kujadikan budak yang senantiasa mengabdi kepadanya.
Pada masa lalu aku telah diselimuti dan diperbudak oleh hawa nafsu dunia setan. Sekarang aku akan membebaskan diriku dari belenggu mereka. Aku bangkit dan ku peringati mereka. Wahai hawa nafsu dunia setan, kalian adalah budakku, bukan Tuhanku. Aku tidak mau lagi engkau berbudak dan dikuasai. Akan kubuat kalian tunduk dan patuh kepadaku. Sekarang aku sudah bangkit. La ilaha illallah. Tidak ada kekuasaan yang mempengaruhi jiwaku kecuali Allah. La maujuda illa Allah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. La mahbuba illa Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La ma'buda illa Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La malika illa Allah. Tidak ada raja kecuali Allah. La khaufa wala rosata illa Allah. Tidak ada yang ditakuti dan dicemaskan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Bagaimana caranya aku harus berhubungan dengan Allah? Aktifkan dan hidupkanlah ruh, karena dia adalah penghubung diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu adalah transmitter dan receiver yang bisa mengirim doa dan menerima ilham dari dan kepadanya. Ruh Allah yang ada pada setiap diri manusia, yang nilainya lebih mahal daripada langit dan bumi serta segala isinya. Kini aku hanya patuh kepada ruhku saja, karena dia adalah hakikat diriku sebenarnya. Karena ruh yang bersemayam dalam diriku adalah ruh Allah, sumber daripada segala kebaikan dan kebenaran. Kubiasakan diriku mendengar suara ruhku, karena dia adalah majikanku yang akan membawa aku ke jalan yang lurus dan benar. Duhai pembimbing hatiku, duhai waizku, duhai daimonionku, duhai my voice of heart, duhai ruhku, duhai ruh Allah yang bersemayam dalam jiwaku. Engkaulah ilmu yang ada di dalam dadaku. Engkaulah umpama yang teramat tinggi. Engkaulah pemilik sifat-sifat robbaniyah. Duhai jauhar maknun, duhai permataku yang tersembunyi, akan ku dengar dan ku patuhi semua bisikanmu. Tak akan kubiarkan engkau diselimuti tanah lagi. Tak akan kubiarkan engkau dibelenggu oleh hawa nafsu dunia dan setan yang bersemayam di jasadku. Kelak dan kini engkau pun tidak akan berkata lagi, laitani, laitani ini kuntu turabun. Cilaka aku, kenapa aku jadi tanah begini? Tidak, tak akan kubiarkan. Jelas sudah. Oleh karena itu mulai hari ini akan kubaca wacana ke-1 ini selama 41 hari. Ku mulai membacanya dalam hati di waktu tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, dan kuulangi di pagi hari setelah subuh. Setelah itu akan kubaca wacana kedua dengan cara yang sama. Begitu seterusnya. Terus kuulang sampai aku dapat hidup sesuai dengan isi setiap wacana dan menjadi kebiasaan baik dalam hidupku. Dapatkah aku melakukan tugas berat ini? Harus dapat, harus bisa. Apa untungnya? Justru disinilah rahasia keberhasilan itu. Jika kata-kata dalam wacana ini telah menjadi kebiasaanku, berarti akan mensugesti dan menjadi bagian dari jiwaku. Kata-kata itu akan merembes dan meresap ke dalam ruang bawah sadarku, ke sumber yang tak pernah tidur, yang menciptakan mimpi dan mempengaruhiku dengan cara yang aku sendiri sangat tidak mengerti. Setelah isi wacana ini merembes ke dalam jiwaku, sesuatu yang aneh akan muncul di dalam diriku. Maka pada ketika bangun malam untuk sholat tahajud, tiba-tiba ada kekuatan dan kemampuan yang tak pernah kuduga sebelumnya. Kekuatan ini menguat hingga siang hari, menguat dan akan menguat lagi semakin aku banyak membaca wacana ini. Kekuatan tubuhku dan gelora jiwaku meningkat. Keinginanku menguasai hawa nafsu dunia dan setan semakin besar. Rasa takut, bingung dan gelisah tersingkir dari jiwaku. Rasa tenang, tentram dan bahagia
muncul bersemi, tersenyum berucap salam. Kulihat matahari nurku telah terbit, dan aku merasa bahagia hidup di dunia yang penuh dengan duka cita, silang sengketa, dan bencana ini. Aku merasa berada di surga, walaupun aku masih hidup di tengah neraka dunia. Aku merasa hidup di langit tinggi, walau kakiku menghunjam di dasar bumi. Indah, oleh karenanya aku tidak akan berhenti membaca wacana ini. Waktu yang kusisihkan untuk membacanya adalah kecil jika dibandingkan dengan hasil yang akan kuperoleh. Dengan mengulang-ulang wacana ini, tidak sepatah kata atau kalimat pun yang akan kulupakan, apalagi meremehkannya. Sari buahnya kuperas untuk mengisi dahaga jiwaku, sementara kulit dan bijinya biar ku buang dimakan burung. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi tidak akan mampu membuatku surut atau mundur. Tiada hari tanpa membaca wacana ini, tiada hari tanpa mengingat Allah, tiada menit tanpa menyebut dan mengingat Dia. Tiap detak degup jantungku tergetar bila mengingatnya. Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Kata al-haq ini akan kutuang sangat hati-hati ke relung jiwaku yang paling dalam. Jangan sampai tumpah, sarinya ku minum untuk ku melepas dahaga jiwaku, dan benih keberhasilannya ku telan agar menjadi darah dagingku. Maka pada hari ini wajah tuaku telah punah menjadi debu, wajah yang penuh dengan kemusyrikan, keingkaran, dan kesombongan. Selamat tinggal. Kini aku berjalan di muka bumi sebagai seorang mukmin yang baru bermetaformose dari manusia biasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Seorang mukmin pengemban misi suci untuk menyelamatkan dunia, mengeluarkan manusia dari lembah zulumat ke bukit nur, menjadi rahmatan lil alamin, meneladani jejak langkah Nabi suciku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah.